Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan Frida Kazain, mari kita buka pintu masa lalu dan jelajahi sejarah. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang malaikat kematian di Auschwitz, yaitu Josef Mengele. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang keluarga penyintas Holocaust. Keluarga ini memiliki keunikan tersendiri yang membuat mereka selamat dari kamar gas pada peristiwa Holocaust. Keluarga ini adalah keluarga Auschwitz dan kebanyakan dari mereka bertubuh kecil yang disebut juga dengan kurcaci. Keunikan dari tubuh kecil mereka membuat Dr. Josef Mengele tertarik untuk menelitinya. Sebelum dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi, keluarga Auschwitz adalah keluarga aktor atau musisi keliling Yahudi Hongaria yang berasal dari Rumania saat ini. Mereka adalah keluarga bertubuh kecil terbesar yang pernah tercatat dan merupakan keluarga terbesar yang memasuki Auschwitz dan bertahan hidup utuh. Mereka berjumlah 12 orang, berkisar dari bayi berusia 15 bulan hingga wanita berusia 58 tahun. Keluarga Auschwitz berasal dari daerah Maramuresh, Rumania. Mereka adalah keturunan Simon Isaac Auschwitz. Simson Auschwitz adalah lelaki bertubuh kerdil yang berprofesi sebagai penghibur dan rabi keliling. Ia menjadi ayah dari 10 anak secara total, 7 diantaranya juga bertubuh kerdil. Pada pernikahan pertamanya dengan Brana Futter yang memiliki tinggi normal, Simson Auschwitz mendapatkan 2 anak, bernama Rosika dan Franziska. Keduanya juga bertubuh kerdil. Istri kedua Simson Auschwitz, Batia Bertahus, juga memiliki tinggi yang normal. Pernikahan kedua Simson Auschwitz mendapatkan anak sebagai berikut: Avram bertubuh kerdil, Freida bertubuh kerdil, Sarah normal, Miki bertubuh kerdil, Leah normal, Elizabeth kerdil, Ari normal, dan Piroska atau Perla bertubuh kerdil. Setelah kematian Simson, istrinya mendesak anak-anak kerdil untuk mencari nafkah karena ukuran mereka menghalangi mereka untuk menggarap tanah. Rosika, Franziska, Avram, Freida, Miki, Elizabeth, dan Perla tampil sebagai pertunjukan musik di teater bernama The Lilliput Troupe dan mereka melakukan tur Eropa Tengah. Di sana, mereka mendapatkan sambutan yang hangat. Saudara mereka yang bertubuh normal, Sarah, Leah, dan Ari, turut bepergian bersama mereka sebagai petugas panggung dan membantu dengan kostum dan set. Rombongan ini tampil di Hongaria ketika Nazi menginvasi. Pada saat itu, orang-orang kerdil ini bernasib sial 2 kali lipat. Orang Jerman menganggap perawakan mereka sebagai cacat fisik yang membuat mereka tidak layak hidup dan menjadi beban masyarakat. Ditambah lagi fakta bahwa mereka adalah orang Yahudi. Seluruh keluarga Auschwitz pun menuju Auschwitz dalam sekejap mata. Setibanya keluarga Auschwitz di kamp konsentrasi, pengawal Nazi mengangkat orang-orang kecil ini dari gerobak satu persatu. Penasaran dengan jumlah mereka, para pengawal kemudian menyadari bahwa mereka semua berasal dari keluarga yang sama. Dr. Josef Mengele segera diberitahu. Menurut laporan, ketika Dr. Josef Mengele melihat para kerdil, ia menyala seperti anak kecil saat Natal. Sejak saat itu, Dr. Josef Mengele dan keluarga Auschwitz memiliki hubungan yang membingungkan, yaitu hubungan yang paling kasar dan sangat sadis. Dr. Josef Mengele benar-benar tertarik pada keluarga kerdil ini, terlebih lagi para wanitanya, terutama Freida. Meskipun Dr. Josef Mengele bersikap baik terhadap keluarga kerdil ini, tindakannya atas nama sains benar-benar mengerikan. Eksperimen yang paling menakutkan dari semuanya adalah eksperimen ginekologi, kata Elizabeth Auschwitz. Dr. Josef Mengele menyuntikkan sesuatu ke dalam rahim mereka, mengeluarkan darah dan menggali ke dalam tubuh mereka. Ia juga menusuk mereka untuk mengambil sampel. Elizabeth Auschwitz juga berkata, tidak mungkin untuk mengungkapkan dengan kata-kata rasa sakit yang tak tertahankan yang kami derita yang berlanjut selama beberapa hari setelah percobaan berhenti. Bahkan, asisten Dr. Mengele pun menganggap eksperimen ginekologi terlalu mengerikan. Akhirnya, para asisten dokter menolak membantunya karena kasihan pada wanita Auschwitz. Dr. Josef Mengele akhirnya mengalah. Keluarga kerdil ini adalah subjek favoritnya dan ia tidak ingin membunuh mereka, atau setidaknya belum. Meskipun eksperimen ginekologi dihentikan, namun eksperimen lain muncul dengan kengerian yang tak kalah besar. Mereka mengekstraksi cairan dari tulang belakang, pencabutan rambut dimulai lagi, dan ketika subjek uji siap untuk pingsan, mereka memulai tes yang menyakitkan di otak, hidung, mulut, dan daerah tangan. Semua tahapan didokumentasikan sepenuhnya dengan ilustrasi. Elizabeth Auschwitz juga mengatakan, Dr. Josef Mengele juga mencabut gigi yang sehat dan mencabut sumsum tulang tanpa obat bius. Dr. Josef Mengele bahkan tidak merasa kasihan pada bayi. Simson Auschwitz yang berusia 18 bulan mengalami cobaan berat karena ia memiliki orang tua yang lebih tinggi dan lahir prematur.
Joseph Mengele mengambil darah dari pembuluh darah di belakang telinga dan jari-jarinya setiap hari sehingga menyebabkan kelemahan. Keluarga Ovitz juga menyaksikan 2 orang kerdil pendatang baru dibunuh dan direbus agar tulang mereka dapat dipamerkan di museum. Dr. Joseph Mengele juga merekamnya, namun rekaman ini tidak ditemukan ketika perang dan ada kemungkinan ia menyimpannya saat melarikan diri. Meskipun mereka telah menjadi korban dalam eksperimen yang mengerikan, namun di mata keluarga Ovitz, Joseph Mengele muncul sebagai semacam penyelamat. Joseph Mengele menyelamatkan mereka dari kematian beberapa kali, karena otoritas camp lainnya bersikeras bahwa giliran mereka untuk mati. Mengele dengan gembira membacakan nyanyian untuk mereka yang berbunyi, "Di atas bukit dan 7 gunung, di sanalah 7 kurcaciku tinggal." Para wanita Ovitz bahkan menyebut Mengele yang mulia dan bernyanyi untuknya atas permintaannya. Dr. Joseph Mengele terkadang membawa hadiah untuk keluarga Ovitz berupa mainan atau permen yang disita dari anak-anak yang telah meninggal di camp. Putra Leah Ovitz yang berusia 18 bulan biasanya menjadi penerima hadiah ini. Bayi ini bahkan pernah berjalan tertatih-tatih ke arah Mengele dan memanggilnya ayah. Mengele mengoreksi anak itu dan berkata, "Tidak, aku bukan ayahmu, hanya paman Mengele." Selain itu, Joseph Mengele akan menggoda Freida, bersenandung padanya, "Betapa cantiknya kamu hari ini." Di tengah prosedur invasif lainnya, Mengele menuangkan air mendidih ke telinga mereka, lalu diikuti dengan air es. Dia menaruh bahan kimia di mata mereka yang membutakan mereka. Tidak ada batasan moral yang membatasi eksperimen Mengele. Mengetahui bagaimana Hitler menyukai orang-orang kerdil yang ia sebut kurcaci, Dr. Joseph Mengele membuatkan film rumahan untuknya. Di bawah ancaman teror, keluarga Ovitz menyanyikan lagu-lagu Jerman untuk menghibur sang Führer. Saat itu, keluarga itu baru saja menyaksikan kematian mengerikan 2 kurcaci lainnya. Tubuh mereka direbus untuk menghilangkan daging dari tulangnya. Mengele ingin tulang-tulang itu dipajang di Museum Berlin. Joseph Mengele tidak menyimpan subjek favoritnya untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari yang istimewa, ia datang dengan perias dan penata rambut dan memberitahu keluarga Ovitz bahwa mereka akan tampil di atas panggung. Sepotong kebahagiaan yang mereka terima di tengah kengerian kamp konsentrasi Auschwitz. Keluarga Ovitz selalu tiba di sebuah bangunan aneh di luar kamp konsentrasi. Mereka berjalan di atas panggung tapi hanya melihat para pemimpin Nazi di antara penonton. Kemudian Joseph Mengele meneriakkan perintah pada keluarga Ovitz, "Telanjang." Joseph Mengele dengan tanpa kasihan menunjuk dan mendorong mereka dengan tongkat biliar. Tujuan utama dari penelitiannya adalah untuk membuktikan bahwa ras Yahudi tercerai-berai menjadi makhluk yang cacat dan untuk memvalidasi pembunuhan mereka. Pertunjukan panggung Joseph Mengele sukses besar. Setelah itu, anggota penonton berkeliaran di atas panggung untuk mendorong dan menunjuk keluarga Ovitz. Karena merasa malu, keluarga Ovitz kehilangan selera untuk minuman yang ditawarkan. Sebagian besar anggota keluarga Ovitz tidak benar-benar berharap untuk selamat dari Auschwitz. Tetapi, Uni Soviet membebaskan kamp tersebut pada awal tahun 1945. Semua anggota keluarga Ovitz yang dalam penelitian pun turut bebas. Sedangkan Dr. Joseph Mengele buru-buru mengambil makalah penelitiannya dan melarikan diri. Belakangan, Perla Ovitz, anggota keluarga terakhir yang masih hidup, mengakui detail mengerikan dari pemenjaraan mereka, tetapi masih mempertahankan sedikit rasa terima kasih kepada Dr. Joseph Mengele. Perla Ovitz mengatakan, "Jika hakim bertanya kepada saya apakah dia harus digantung, saya akan mengatakan kepada mereka untuk melepaskannya. Saya diselamatkan oleh kasih karunia iblis. Tuhan akan memberikan Mengele haknya." Dalam buku Raksasa Kurcaci Auschwitz, Perla Ovitz mengatakan, "Jika saya adalah seorang gadis Yahudi yang sehat dengan tinggi 1,70 meter, saya akan digas seperti ratusan ribu orang Yahudi lainnya. Jadi, jika saya bertanya-tanya mengapa saya terlahir sebagai kerdil, jawaban saya adalah bahwa kecacatan saya adalah satu-satunya cara Tuhan untuk membuat saya tetap hidup."